Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Dwi Rahayu. Hari ini saya akan sedikit menjelaskan tentang etika dalam komunikasi. Apa saja sih etika dalam komunikasi itu? Bagaimana etika dalam komunikasi itu? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama penjelasan saya berikut ini. Langsung saja, yang pertama kali saya akan menjelaskan apa itu etika. Etika sendiri merupakan tata krama, akhlak, atau cara bertindak seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan etika komunikasi diartikan sebagai cara bertindak atau tingkah laku seseorang dalam berkomunikasi dengan orang lain. Nah, di dalam beretika komunikasi ada beberapa hal yang dapat digunakan agar komunikasi dapat berjalan lancar. Yang pertama yaitu menjaga ucapan. Di dalam kita berkomunikasi, kita harus bisa menjaga ucapan kita. Kita tidak boleh berkata sombong, tidak boleh berkata kasar, atau yang lainnya yang bisa menyakiti seseorang yang kita ajak berkomunikasi. Yang kedua yaitu sopan santun. Di dalam berbicara, dalam berkomunikasi, kita harus selalu menerapkan sopan santun agar seseorang yang kita ajak berbicara tidak merasa tersinggung dan kita memiliki etika atau akhlak yang baik. Yang ketiga yaitu efektif dan efisien. Dalam komunikasi, kita harus selalu menerapkan efisiensi dan efektivitas agar komunikasi dapat berjalan dengan lancar. Yang keempat yaitu saling menghargai. Artinya di dalam berkomunikasi kita harus saling menghargai. Misalnya begini, kita tidak boleh memotong pembicaraan ketika seseorang yang kita ajak berbicara itu sedang berbicara, agar tidak terjadi rasa tersinggung atau kecewa atau marah pada seseorang yang kita ajak berbicara tersebut. Yang terakhir ini kalinya saya akan membahas tentang permasalahan dalam komunikasi. Di dalam komunikasi pun juga ada permasalahan-permasalahan yang mengakibatkan terjadinya komunikasi terasa susah atau tidak lancar. Permasalahan tersebut dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu lingkungan fisik. Lingkungan fisik itu seperti jarak antara kita dengan orang yang kita ajak berkomunikasi. Misalnya begini, saat kita sedang daring kan kita menggunakan aplikasi seperti Zoom, Meet. Nah, itu biasanya kita bisa terkendala sinyal atau koneksi buruk disebabkan karena jarak antara kita dengan orang lain yang kita ajak berkomunikasi itu sangat jauh. Yang kedua yaitu lingkungan sosial budaya. Lingkungan sosial budaya misalnya seperti ini. Ketika kita berbicara dengan seseorang yang bahasanya itu berbeda dengan kita. Karena di Indonesia sendiri kan masih banyak sekali bahasa-bahasa daerah yang tentunya berbeda-beda. Itu mungkin bisa menyebabkan komunikasi kita dengan orang yang kita ajak berbicara itu menjadi susah. Yang keempat yaitu lingkungan psikologi. Misalnya begini, saat kita berkomunikasi dengan seseorang yang sedang mengalami kesusahan, misalnya sedih, marah, atau kecewa, itu seseorang itu bisa meluangkan emosi atau perasaan tersebut kepada kita sehingga komunikasi dapat berjalan tidak lancar atau tidak sesuai dengan harapan. Yang keempat yaitu dimensi waktu. Dimensi waktu itu misalnya kayak perbedaan waktu di antara kita dengan orang yang kita ajak berkomunikasi sehingga menyebabkan keterlambatan informasi atau lamanya informasi yang kita dapat saat berkomunikasi. Nah, itu tadi penjelasan dari saya terkait dengan etika dalam komunikasi. Apabila ada kurang